Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe, memberikan like dan komentar. Doa kami semoga kalian selalu diberi kesehatan yang melimpah, umur yang panjang, dan rezeki yang berlimpah. Pada zaman dahulu, ada seorang wanita cantik bernama Musaikha, seorang budak milik Abdullah bin Ubay yang tinggal di Madinah, kota besar penuh keramaian dan hiruk-pikuk. Saat pagi cerah, matahari seakan-akan memberikan semangat bagi mereka untuk menjalani aktivitas. Orang-orang Madinah umumnya beraktivitas, tetapi tidak bagi Musaikha yang harus bergumul setiap hari dengan penderitaan dari Abdullah bin Ubay. Tak lama kemudian, terdengarlah suara pintu diketuk. Abdullah bin Ubay beranjak dari tempat duduknya. Ternyata saudagar kaya raya dari Mesir yang datang. "Wahai Ubay, bagaimana pesananku? Masih adakah budak cantikmu?" tanya si saudagar. "Sudah saya siapkan tuan, tapi sekarang tarifnya naik," kata Abdullah bin Ubay. Lantas sang saudagar kaya raya memberikan sekantong uang kepada Ubay. "Ini ada 400 dinar, cukupkah ini untuk melayani aku dan teman-temanku?" tanya sang saudagar sedikit mengejek. "Cukup tuan, akan segera saya siapkan," jawab Abdullah bin Ubay. Di saat itu, Abdullah bin Ubay memanggil Musaikha. "Musaikha, bersiap-siaplah mandi dan bersihkan dirimu, pakai parfum dan layani tamuku. Ini tugas yang sangat berat." Tanpa sadar, air mata mengalir saat Musaikha berlalu menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi, dia merenungi bagaimana cara agar bisa keluar dan bebas dari tuannya yang biadab. Selang beberapa waktu, pintu kamar mandi digebrak oleh Abdullah bin Ubay. "Cepat, tamuku sudah menunggu." Musaikha pun keluar dengan air mata mengalir di pipinya. Abdullah menarik Musaikha ke kamarnya. Terdengar derik pintu yang membuka kamar Musaikha. Ternyata benar, ada 4 orang tamu Abdullah bin Ubay masuk bersamaan ke dalam kamar Musaikha. Kenikmatan kelam pun terpaksa harus dirasakan lagi dan lagi oleh Musaikha. Budak cantik ini harus melayani birahi haram dari tamu-tamu Abdullah bin Ubay hanya karena imbalan dinar. Seakan tembok kamar menjadi saksi kebiadaban yang dirasakannya. Kejadian ini membuat Musaikha mencoba untuk memberanikan diri. "Tuanku, apakah tuan sadar apa yang telah tuan lakukan?" tanya Musaikha pelan. Abdullah bin Ubay melirik ke arah Musaikha. "Memangnya ada yang salah dengan apa yang kulakukan?" jawab Abdullah. "Tuanku, menjajakan saya bukanlah hal yang dihalalkan oleh Allah," kata Musaikha memberanikan diri. Tanpa ada angin, tiba-tiba tamparan Abdullah mengarah ke pipi Musaikha. "Apa yang kau tahu tentang Allah? Kau adalah budakku, ingat itu." Lalu berlalulah Abdullah bin Ubay dari Musaikha. Musaikha pun masuk ke kamarnya. Dia ingat dia bisa mengadukan kejadian ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan keberanian, Musaikha berlari menuju ke rumah Rasulullah. Di sisi lain, Rasulullah Muhammad SAW sedang berzikir setelah selesai salat subuh. Tiba-tiba, Rasulullah merasakan angin sejuk semilir membawa aroma surgawi. Benar saja, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan membawa wahyu. Setelah saling mengucapkan salam, malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu. "Wahai Habibullah, apabila ada wanita mukmin yang ingin berbaiat, mereka adalah mukminah yang lemah. Mereka tidak mengada-ada dalam perkataannya, mereka tidak akan menyengsarakanmu. Maka terimalah baiat mereka, ya Habibullah." Tak lama kemudian, terdengarlah alunan langkah penuh kepasrahan datang kepada Rasulullah. Dialah Musaikha yang datang dengan ketakutan dan keberanian. Langkahnya yang datang tersebut disambut oleh Rasulullah yang bersabda, "Musaikha, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar suara jeritanmu." Musaikha pun berkata, "Alhamdulillah ya Rasul, aku datang ingin memohon perlindungan dan ingin berbaiat." Rasulullah bersabda, "Engkau telah berada di bawah perlindungan Allah dan Rasulnya. Sekarang engkau bebas di mata Allah dan para mukmin." Penjelasan Rasulullah membuat Musaikha terasa lepas dari segala beban kekelaman yang hampir merenggut dirinya. Sujud syukur alhamdulillah Musaikha lakukan penuh haru dan harapan baru pun mulai terasa. Singkat cerita, Rasulullah menemui Abdullah bin Ubay dengan tatapan bijaksana yang menggetarkan jiwa Ubay. Abdullah bin Ubay dapat melihat sendiri kejahatan yang selama ini dia lakukan. "Musaikha tidak lagi dapat kau miliki. Kini Musaikha telah bebas dari perbudakan keji yang kau paksakan." Menyuruh perbuatan yang sangat rendah seperti itu, kata Rasulullah.
Abdullah bin Ubay pun pergi dari kerumunan orang yang berkumpul di situ. Kearifan dan keteduhan kalimat yang keluar dari mulut Rasulullah membuat orang Madinah yang mendengarnya berkumpul menjadi senang. Belenggu penindasan terhadap orang kecil mulai terangkat oleh hikmah dari kejadian Musaikhah. Beberapa tahun kemudian, Abdullah bin Ubay jatuh sakit. Sakitnya sangat parah seolah waktu untuk pergi dari dunia tinggal sejengkal lagi. Abdullah bin Ubay didampingi oleh salah satu anaknya yang saleh. Anak tersebut adalah pengikut Rasulullah. Abdullah bin Ubay memohon kepada sang anak untuk pergi ke rumah Rasulullah. "Wahai anakku, sampaikan kepada Rasulullah, bolehkah sekiranya dalam akhir hayatku aku terselimuti oleh jubahnya?" pinta Abdullah bin Ubay. Sang anak pun bergegas ke rumah Rasulullah meskipun dia sadari bahwa ayahnya pernah mengukir kekelaman sejarah di Madinah. Tetapi keyakinan anaknya tahu bahwa Rasulullah memiliki sifat kasih sayang. Singkat cerita, Rasulullah datang bersama Sayyidina Umar. Abdullah bin Ubay memohon maaf dan di sisa umurnya dia bertobat kepada Allah. Rasulullah pun memaafkan Abdullah meskipun Umar sedikit menolak tindakan Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada Umar, "Wahai Umar, bukankah Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba yang mudah memaafkan? Bukankah Allah Maha Pengampun?" Sadarlah Umar. Tak lama kemudian Abdullah bin Ubay menghembuskan nafas terakhirnya. Kesimpulan dari kisah ini adalah sebuah perjalanan dari penderitaan menuju pembebasan dan pemahaman. Musaikhah, seorang budak yang dipaksa melayani nafsu tamu-tamu majikannya, Abdullah bin Ubay menemukan kekuatan untuk mencari perlindungan kepada Rasulullah. Dengan keberanian dan keyakinannya, Musaikhah akhirnya dibebaskan dari perbudakan dan mendapatkan haknya sebagai manusia yang merdeka di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Kisah ini menunjukkan bahwa keadilan dan kasih sayang akan selalu menang atas ketidakadilan dan penindasan. Rasulullah mengajarkan pentingnya memaafkan dan melindungi yang lemah, sebuah pelajaran yang relevan sepanjang masa.